Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru masbi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sam. Bismillahilladzi la yadurru masbi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masbi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, doakan mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, sentiasa dibimbingnya ke jalan yang diridhoinya. Allahumma amin. Hari ini kita akan teruskan di kajian kita berkaitan dengan haqiqatul hayat. Menyambung apa yang kita pelajari minggu lepas. Lihat di dalam bukunya muka surat 21. Muka surat 21. Di situ dicantumkan 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang pertama telah kita pelajari minggu lepas. Hadis yang menyatakan bahwa bukanlah amal seseorang yang membolehkan ia masuk surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi seseorang akan masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya telah jelaskan karena hadis ini dari segi zahir seakan-akan bercanggah dengan ayat Al-Quran. Seakan-akan.
Tetapi bila kita renungkan bersama, memang betul pun. Karena kehidupan kita mulai daripada tiada hingga ada, bergerak, diam, berdiri, duduk, buat, tak buat, semuanya itu berlaku kerana kehendak Allah, kerana rahmat-Nya. Jadi hadis yang pertama itu memberikan pengajaran bahawa taufik atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat berbuat baik itu berasal daripada rahmat-Nya. Sehingga apabila seseorang tidak mendapatkan rahmat daripada Allah yang mendahuluinya, niscaya dia tidak mendapatkan keimanan, tidak dapat menerima Islam. Ia beriman, itu pun rahmat Allah. Ia melakukan suruhan, itu pertolongan Allah. Ia meninggalkan larangan, itu juga atas pertolongan dan rahmat Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi, seseorang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Kerana tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak boleh buat apa-apa. Ibarat seorang kanak-kanak yang baru nak berlatih berjalan, jangan berjalan, berdiri pun belum mampu. Lalu kita pegang budak ini, dia sudah mulai melangkah, selangkah, 2 langkah. Tidak. Apa kanak-kanak tadi akan merasa bangga atau membanggakan kejayaannya melangkah? Karena dia merasa telah mampu melangkah. Wahai jika kita lepaskan, dia tumbang. Maka anak tadi, budak tadi, jika ia menyadari bahawa kemampuan ia melangkah karena kita pegang, akhirnya dia kata, ya, saya tidak punya daya apa-apa. Saya tidak mampu melangkah tanpa ada yang memegang saya. Karena ada orang megang saya lah. Sehingga saya mampu melangkah. Kesadaran ini seperti mana saya katakan minggu lepas, bila ada dalam diri kita, akhirnya sehebat manapun kita beramal, sebanyak manapun kita beribadah, kita tidak akan melihat amalan kita. Tapi kita akan lebih melihat kepada adanya pertolongan Allah yang membolehkan kita mampu beramal. Dan bila kita lebih melihat kepadanya pertolongan rasa oleh Allah daripada alif hingga ya, maka bertambah-tambahlah syukur kita. Merasa kurang. Sebaliknya, bila kita setelah berjaya beramal, kita tidak melihat akan adanya pertolongan Allah yang boleh kita beramal. Sebaliknya, kita lebih melihat pada amalan kita. Jangankan amalan yang banyak, amalan yang besar, amalan yang kecil pun akan menimbulkan 3 daerah ini dalam tempoh 14 hari. amalan yang kecil pun akan menimbulkan sifat ujub dan haya. Bila orang melihat amalnya, dia akan ujub. Itu sudah pasti.
karena merasa hebat. Walhal dia mampu beramal itu semata-mata karena pertolongan Allah. Karena rahmatnya. Tanpa itu dia tidak boleh buat apa-apa. Bahkan dia bukan siapa-siapa. Saya ulangi. Kita ini bukan apa-apa dan kita ini bukan siapa-siapa tanpa rahmat Allah. Bukankah kita ada itu pun karena kehendaknya? Kita tercipta karena kehendaknya. Kita bergerak karena kehendaknya, karena pertolongannya. Sebab itu tanpa dia Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa rahmatnya, tanpa pertolongannya, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mari kita tumpukan perhatian kita kepada hakikat ini. Supaya kita dapat mengikhlaskan amalan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang hadis yang kedua. Buka surat 21. Di situ yakni ditekan tentang sifat tamak anak Adam. Ya, ketamakan anak Adam. Andai kata anak Adam diberi emas, satu lembah, ia pasti ingin mendapatkan dua lembah. Tidak ada yang dapat membungkam mulut anak Adam selain tanah. Dan Allah mengabulkan taubat hambanya yang bertaubat. Hadis ini dirawikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya bacakan Arabnya. Hadis ini daripada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha salisan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullahu ala man tab." Itu satu di antara matannya. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya laukana libni Adam wadiyani min malin, jika sekiranya anak cucu Adam ini memiliki dua lembah harta, ada simpanan harta yang sangat banyak memenuhi dua lembah. Bila ada satu ingin dua, sekarang diberi dua. Mimalin dari harta, labtagha salisan. Niscaya ia akan menjadi lembah yang ketiga. Ada satu lumbung emas, nak dua. Ada dua lumbung emas, nak tiga. Begitu seterusnya. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan sekali-kali tidak akan dapat memenuhi rongga tubuh anak Adam. Mulutnya itu adalah rongga tubuhnya, perutnya. Kecuali tanah. Artinya keinginannya untuk terus memiliki
aradul hayatid dunya, tidak akan berhenti selagi dia belum mati. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberi ruang untuk bertaubat. Dan siapa daripada mereka yang bertaubat, Allah pun akan terima taubatnya. Jamaah sekalian, hadis ini sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Ya, daripada kedudukannya, ia sangat tinggi. Saya katakan sangat tinggi karena Ibnu Abbas yang memberikan hadis ini, dia pernah berkomentar. Komentar Ibnu Abbas yakni fala adri aminnal Qur'ani huwa amla. Aku tidak tahu, kata Ibnu Abbas. Aku tidak tahu secara pasti sama ada ini termasuk sebagian Al-Quran atau bukan. Yakni sabda Nabi yang menyatakan, jika sekiranya anak Adam mempunyai satu lumbung emas atau dua lembah harta benda, akan cari yang ketiga. Aku tak pasti sama ada ini sebenarnya daripada Al-Quran ataupun bukan. Bahkan dalam riwayat yang lain, beliau menyatakan, fala adri aminal Quran. Aku pun tak tahu. Jangan-jangan ia adalah Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas lam ya'lam ma idza kal hadis Qur'ana manzilan. Tidak pasti, tidak tahu. Kenapa timbul perkataan begitu? Karena begini, saya sampai dari kedudukan hadisnya. Di dalam riwayat yang disandarkan kepada Anas bin Malik, di sana riwayatkan, ada riwayat mengatakan anna hadzal hadis minal Quran. Bahwa hadis ini asalnya daripada Al-Quran. Gitu. Ya, berdasarkan riwayat yang bersumber daripada Ubay bin Ka'ab, dia berkata, Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala amaroni an aqra'a alaika Qur'an. An iqra' al-Qur'an. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Qur'an ke atas Nabi. Kepada Nabi. Lalu aku pun lam yakunil ladina kafaru bil kitabi wal musyrikin, hingga teruslah surah Al-Baqarah. Kalau baca ada sambungnya pula, law nabana adam ta'ala wadiyan min malin fa'utiyahu lasala thaniyan fa'utiyahu lasa'ala salisan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullahu ala man tab. Ada pula ayat seperti itu. Ayat yang bunyi, dan jika sekiranya anak Adam meminta satu lumbung, satu lembah harta, maka aku akan memberikannya. Lalu aku memberikannya, maka dia akan minta dua. Karena aku memberikannya, jika aku memberikannya, dia akan minta tiga.
Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Dan Allah akan memberi taubat kepada siapa yang mau bertaubat. Wa inna dzalika ad-dinul qayyim. Dan sesungguhnya itu adalah agama yang lurus. Indallah, di sisi Allah, al-hanafiyyatu khairul musyrikati wala yahudiyah wala nasraniyah. Agama lurus yang hanif, bukan yang musyrik, bukan Nasrani. Wa ma'al khairan falyukfar. Siapa saja yang melakukan kebaikan, maka ia tidak dinafikan, tidak di. Ada riwayat makan begitu, sehingga Ibnu Abbas berkomentar, aku tak pasti. Jangan-jangan ia yang daripada Al-Quran. Sehingga ulama akhirnya berbeza pendapat tentang nasah mansukh. Bagi mereka yang pendapat ini asalnya Al-Quran, sekarang kita tidak lagi temukan dalam Al-Quran, maka di sana ada nasah. Apa dia? Naskhut tilawah, naskhur rasmi, wa baqaul hukmi. Tulisan dia, rosamnya, sudah tidak ada lagi dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih kekal, masih berlaku. Sebab ada kan beberapa nasah dalam Al-Quran. Yakin, ramai jamaah mungkin yang telah belajar usul fiqh dalam kelas yang lain. Ya. Kan ada beberapa nasah, ada namanya naskhut tilawah wal hukmi. Bacaannya pun tidak ada, hukumnya pun sudah dihapuskan. Nak cari ayatnya dah tak ada karena sudah dimansuh. Hukumnya pun sudah dimansuh. Contohnya, naskhur radha'at allati kanat tahrumur radi' alal murdi'ah. Nashil asli radha'at. Haramnya penyusuan atau seorang anak akan menjadi mahram antara dia dengan ibu susuannya bila anak tadi telah meminum 10 kali. Minum 10 kali baru haram. Kalau kurang, belum jadi mahram. Dipercayai ayat seperti ini dalam Quran sekarang memang sudah tidak ada. Hukumnya pun tidak ada. Ada yang nasah namanya naskhut tilawah dunal hukmi. Bacaannya sudah tidak ada, ayatnya sudah tidak ada, rosamnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih tetap berlaku. Contohnya ayat rajam. Ayat rajam bagi zina muhsan. Dalam Quran tidak ada. Hukuman zina dalam Quran sebat 100 kali. Tapi rajam tidak ada bagi orang yang melakukan zina. Kenapa? Ayatnya sudah dimasukkan, tapi hukumnya masih tetap berlaku. Ada pula nashul hukmi dunat tilawah. Yang hukumnya sudah tidak berlaku, tapi ayatnya masih ada di situ. Ayatnya masih ada di situ. Hukum berlaku, tapi ayat masih ada. Contoh, ini tentang surah Al-Baqarah 240 umpamanya. Cerita tentang wasiat. Dan wasiat. Ada yang memahami begitu. Dan seterusnya. Baik, itu berkaitan dengan usul fiqh. Saya tidak perlu mendalaminya lebih. Berkaitan dengan ayat ini, sesuai dengan tajuk kita, hadis ini jamaah sekalian, memberitahu pada kita tentang sifat buruk semula jadi manusia. Sifat buruk semula jadi ada di manusia, yakni at-tama'u.
tamak haluba. Hubbud dunya, cinta akan kehidupan yang sekarang. Cinta akan kehidupan yang sekarang. Hubbud dunya, sehingga mengabaikan kehidupan yang nanti. Ini sifat semula jadi. Islam datang memang tidaklah menyuruh kita menghilangkan sifat suka kepada harta benda. Tidak. Karena itu anugerah Allah. Sebaliknya Islam datang yakni mengarahkannya, mengaturnya, membatasinya. Suka harta benda itu sifat semula jadi. Anugerah Allah. Kita tidak disuruh untuk menghilangkannya, membunuhnya. Islam datang bukan menyuruh kita untuk menghilangkan sifat ini. Tapi Islam ini ingin membimbingnya, mengaturnya. Dan sifat suka kepada harta, sifat suka pada kehidupan yang sekarang, al-hayatud dunya. Ya mas sekalian, sifat ini tidak pernah lemah. Sentiasa kuat. Tidak pernah kurang. Bahkan kalau istilah Nabi SAW, tidak pernah tua. Sentiasa rasa muda. Sungguh pun fizikal seseorang sudah lanjut usia, sudah lemah, bilangan umurnya pun mungkin sudah bertambah, tetapi keinginannya kepada al-hayatud dunya masih tetap remaja. Masih tetap remaja. Ini ingatan Rasul SAW. Dinyata dalam hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnatain. Sentiasalah hati orang yang sudah dewasa, jiwa orang yang sudah berumur, nafsu orang yang sudah tua, sentiasalah muda. Hati orang tua, keinginan orang sudah berumur sentiasa muda. Saban, fitnatain, dalam dua hal. Kepada dua hal ini, hati manusia, keinginan manusia sentiasa muda, tak pernah tua. Walaupun mungkin bilangan umurnya sudah lanjut. Pertama, fi hubbid dunya. Mencintai kehidupan yang sekarang. Sentiasa muda. Tak pernah merasa tua. Bahkan sering kelihatan kekanak-kanakan. Hubbud dunya. Ingat ya, sebut ad-dunya jangan salah faham. Bila saya sebut dunia atau hayatul dunya, berdasarkan al-hadith, surah al-hadith yang kita pelajari puan hari, lalazi tata itu. Bila saya sebut dunia, ingat lalazi tata, bukan yang lain. Lalazi tata. Laibun lahu, tafakur dan takasur. Lalazi tata.
Kepada 5 ini, lalazitata ini, hati anak Adam sentiasa muda. Sentiasa muda. Contoh tentang laibun. Laibun ini kan memang itu kan ahad dunia. Kadang-kadang, ya, pelik juga. Satu pandangan sebenarnya sangat lucu ya mas sekalian. Bila kita melihatlah kanak-kanak, maklum kanak-kanak umur 2 tahun, umur 3 tahun, lalu dia seronok. Gelak ketawa seronok luar biasa karena dia main belon. Wajarlah namanya kanak-kanak. Dia tengok kanak-kanak bukan main happy, dia seronok. Ya, mungkin kerana tiup lilin. Main bunga api. Ya wajarlah namanya kanak-kanak. Itu dunia dia, namanya dunia laibun. Tapi bila sudah bukan kanak-kanak lagi, umur bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Tapi umur, ya minta maaf, sudah. Macam mana boleh seronok? Main belon. Tengok jiwanya. Keinginan kepada al-la'ibun walahwud zinatun tafakurun takasun. Tidak pernah tua, kata Nabi. Ini bahayanya. Ini sangat bahayanya. Okeylah, kalau kanak-kanak sangat menyayangi apa yang dimilikinya. Sehingga jika ada kawan mengambilnya pun pasti gaduh dan menangis-nangis. Walaupun yang diambil, dirapas oleh kawannya itu mungkin ya mainannya yang biasa. Biasalah namanya kanak-kanak. Tapi jika sudah berumur, kecintaannya kepada harta benda juga seperti itu. Saya pernah kata begini. Jiwa kita, jiwa manusia mungkin termasuk kita, Masya Allah kalau termasuk kita. Adalah kita ubah. Sentiasa biasa merasa belum cukup tentang apa yang Allah berikan. Melihat simpanan sentiasa kurang, kalau boleh ditambah lagi. Melihat apa yang dimiliki sentiasa kurang, kalau bolehlah Allah tambahkan lagi. Kalau boleh simpanannya ditambah lagi, ditambah lagi. Jadi semasa hidup kita masih merasa kurang tentang wang simpanan. Peliknya pula bila seseorang meninggal, simpanan yang dahulu dirasai kurang tak pernah pun digunakan. Jangankan digunakan, ditengok pun tak pernah. Ditinggal begitu sahaja. Akan menjadi harta pusaka orang. Macam mana sesuatu yang ketika hidup kita merasa kurang, tapi hingga kita meninggal tak pernah kita gunakan. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Hati anak Adam, hati manusia sentiasa muda. Tak pernah tua, walaupun fizikalnya sudah lemah. Kepada dunia. Kedua, sentiasa muda pada tulul amal. Tulul amal. Panjang angan-angan. Oh, kalau namanya berangan, sangat panjang. Rancangannya, walaupun mungkin, angan-angannya itu, seolah-olah melepasi ajalnya. Mungkin ajalnya akan tiba setahun lagi. Tapi angan-angan dia, nanti tahun 2020, 2030, saya akan begini, kalau saya buat ini, kepada dunia, hubbud dunia, dan tulul amal, manusia sentiasa muda, kata Nabi.
Innal mar'al muslim yambaghi lahu an yakuna ala ma yuhibbuhu Allah fi kulli waqtin. Itu seorang muslim. Seyogyanya bagi seorang muslim dalam berusaha untuk terus mencintai apa yang Allah cintai, bukan mencintai karena kita ikut selera kita, kemauan kita. Syaban kana aw syaikhan. Sama ada kita masih muda ataupun kita sudah berumur. Ini hakikat. Dan kesannya sangat dahsyat. Bila seseorang itu mencintai hubbud dunya, sungguh pun umur sudah lanjut, bila seorang itu sentiasa cinta panjang angan-angan, walaupun mungkin ajal tinggal beberapa ketika, ini sangat bahaya. Yatawalladu min tulil amali al-kasalu anit ta'ah. Orang yang punya yang panjang angan-angannya, yang sentiasa masih merasa muda jiwanya, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Sementara saya ajal sudah hampir. Apa akibatnya? Yatawalladu akan melahirkan sifat al-kasalu anit ta'ah. Malas melakukan ketaatan. Malas melakukan ketaatan. Apa yang kan ia malas? Ada halangan. Kan punya, oh saya masih punya ini. Oh saya masih akan ini. Oh nanti akan ini. Melakukan ketaatan, memperbaiki diri malas. Wataswih bitaubat. Ma'iyadzubillah yang kedua. Dia akan suka menangguh-nangguhkan bertaubat. Menangguh-nangguhkan bertaubat. Karena kecintaannya pada la'ibun lahwun zinatun. Ya. Bayangkan jika dia sudah kabir, kata Nabi, sudah syaikh, tapi jiwanya masih syab. Ya, pastilah masanya diisi dengan la'ibun lahwun zinatun. Mungkin main kereta pakai remote control ke kapal terbang pakai remote. Ya, mungkin tiap hari. Mulai daripada 8 pagi hingga 12 tengah hari. Setelah itu penat, okeylah minum dululah. Minum, borak lagi. Lepas minum, borak-borak, itu pun dah 1 jam. Itu mungkin balik, penat, tidur dululah. Tidur. Petang lagi petang lagi jalan-jalan lagi lah. Bila kita nak meningkatkan ketaatan, bila kita nak bertaubat. Ini kesan. Daripada kecintaan kepada ad-dunya, kecintaan kepada tulul amal. Warruhbah fid dunya wa nisyanil akhirah. Sudah pasti. Melupakan akhirat. Wal qaswatu fil qalbi. Dan akan menyebabkan hati menjadi keras. Menyebabkan hati menjadi keras. Ini kesannya. Sebab itu Rasul mengingatkan tadi. Walaupun itu sifat semula jadi yang Allah berikan pada kita. Suka kepada harta, suka pada itu. Wajib kita pandai mengawalnya. Ingat, pada siri lepas saya telah menceritakan, ini termasuk al-quwah as-syahwaniyah atau quwwatus syahwat. Bila kita dapat memanagenya dengan betul,
dia akan membimbing kita ke surga. Tapi jika kita gagal menguasainya, wal'iyadzubillah, ianya akan menolak kita dalam jurang api neraka. Ini kuwatul syahwat atau al-quwah as-syahwaniyah. Cinta itu, suka ini, suka itu, masih punya. Tapi lagi-lagi Islam tidak menyuruh kita membunuhnya, Islam membimbingnya. Sebab jika orang tidak punya keinginan, bahaya juga. Sebagaimana kita telah pelajari, bila orang tidak punya sifat marah, bahaya juga, tak baik. Tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Jamaah sekalian, hadis yang kita pelajari menarik. Ada satu perkataan yang Nabi menyatakan tadi dalam hadis ini, yakni la yazalu qalbul kabir. Sentiasalah hati orang kabir. Kabir itu maknanya dewasa. Kabir itu maknanya lanjut usia. Kabir itu lanjut usia. Saya pernah menyatakan dahulu, mungkin ada yang masih ingat, bahwa fasa kehidupan manusia ini, umur manusia ini kan, ya ada zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman dewasa, dan masa tua. Umur 40 itu umur maksimum. Sebab itulah 40 hingga 50 itu yakni umur separuh tua. 51 hingga 60 itu umur tua. 61 ke atas itu umur lanjut usia. Saya pernah cerita ini dahulu. Umur 40 itu umur maksimum. Umur matang. Diharapkan bila seseorang itu sudah berumur 40, telah mencapai seperti mana apa yang Allah suruh kita capai. Dia mesti menjadi orang yang syakir. Sudah menjadi orang soleh. Sudah menjadi orang muslih. Sudah menjadi orang taib. Sudah menjadi orang muslim. 5. Saya ulangi. Apabila seseorang itu berumur 40 tahun, apa yang Allah mahukan daripada kita, orang itu hendaklah telah mencapai makom 5. Makom 5 itu. Yakni, syakir. Syakir. Orang yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya umur 40. Kemudian soleh. Kemudian muslih, taib, dan muslim. Itu ringkasan daripada surah Al-Ahqaf. Surah 46. Ayat yang ke-15. Jamaah boleh rujuk di sana. Surah 56, surah 46, coba lihat. Ayat yang ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami telah wasiatkan, kata Allah, pada seluruh manusia untuk berbuat baik pada kedua ibu bapanya. Hamalathu ummuhu wahnan, wa hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah dan
lahirkannya dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa mengandung dan hingga memisah penyusuannya selama 30 bulan. Mula pada mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusukan anaknya, kemudian dipisahkan penyusuannya 30 bulan. Penat itu. Hatta idza balagha asyuddah, sehingga apabila si anak itu telah mencapai umur matang, umur dewasa, fizikalnya sudah kuat, otaknya, pemikirannya sudah matang, jiwanya sudah sempurna, itu namanya balagha asyuddah. Biasanya umur berapa itu? Wa balagha arba'ina sanah. Tengok disebut. Angkanya disebut dengan jelas. Dan ia telah mencapai umur 40 tahun. 40 tahun itu umur matang. Ibarat sudah pokok yang paling matang, dah tak boleh lagi berkembang dah. Itulah. Sempurna, otaknya sempurna. Dah sampai ke puncaknya. Gitu. Sampai ke puncaknya. Dari segi kekuatan sudah tidak akan lagi bertambah kuat, akan menurun. Gitu. Qala, berkatalah dia, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, berilah aku ilham ya Allah, atau bantulah aku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini nomor 1. Supaya aku dapat mensyukuri nikmat engkau yang engkau berikan kepada aku dan kepada kedua ibu bapaku. Itu nomor 1. Mohon pada Allah agar Allah bantu dia menjadi orang bersyukur, syakir. Umur 40, adalah seorang itu sudah mencapai makom syakir, bersyukur. Semua nikmat Allah sekecil apapun, dia telah mensyukurinya. Hebat itu, syakir. Dan tidak mudah. Sebab Allah memberitahu kita, sedikit hambaku yang bersyukur. Qalilun min. Yang kedua, wa an a'mala shalihan. Ya Allah, agar supaya aku dapat beramal soleh yang kau ridhai. Beramal soleh. Jadi sudah jadi orang yang soleh. Semua amal perbuatannya, tingkah lakunya, amalan tingkah laku yang patut layak dilakukan oleh seorang mukmin. Soleh itu maknanya patut, layak. Dan yang menilai layak, patut atau tak patut, layak atau layak, Allah, agama. Orang Muslim patut ke tak patut buat macam ni? Patut. Soleh lah itu. Perbuatan ni layak ke tak layak dilakukan oleh seorang mukmin? Layak. Soleh lah itu. Nomor 2, soleh. Sehingga semua amalnya Allah ridha. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki juga ya Allah li bagiku dzurriat aku. Ya Allah, janganlah engkau saja yang engkau jadikan, janganlah aku saja yang engkau jadikan hamba yang soleh. Tapi juga bantulah aku ya Allah, supaya aku dapat memastikan zuriatku pun orang-orang soleh. Jadi orang yang berjaya menjadikan orang lain soleh itu namanya muslih. Dia sudah soleh, lalu berusaha menjadikan orang lain jadi soleh. Maka dia muslih dan soleh dan muslih. Nomor 3. Dia tidak mau masuk surga seorang-seorang. Tapi nak pastikan zuriatnya pun masuk surga sama. Dia tidak ingin menjadi orang yang baik, dia seorang saja. Tapi dia berusaha juga menjadikan orang lain jadi baik. Namanya muslih. Ketiga. Yang keempat, ini tubtu ilaik. Ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat, telah bertaubat padamu ya Allah. Aku telah bertaubat. Orang yang telah itu namanya taib.
segala dosa, semua kesalahan yang telah dia lakukan. Dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Sehingga umur 40 tahun, boleh katakan sudah bebas daripada dosa. Karena berusaha. Dan yang kelima kemuncaknya, wa inni minal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya diri hambamu ini termasuk orang yang berserah diri. Muslim. Tengok. 5 makom ini jamaah sekalian. Orang yang syakir, soleh, musleh, taib, dan muslim. Allah suruh kita telah mencapainya ketika kita umur 40 tahun. Saya ulangi. Allah suruh kita mencapai 5 makom ini ketika umur kita 40 tahun nanti. Nanti ketika umur kita 40 tahun. Sebab sekarang belum 40 tahun. Sekarang belum 40 tahun. Dan Anda bayangkan, jika seseorang umurnya 40 tahun, dia sudah menjadi hamba Allah. Dia itulah Allah sebagai hamba yang syukur, soleh, musleh. Katakanlah ajalnya menjemput pada masa itu. Di mana tempatnya? Surga. Apa yang dikesalkan? Apa yang dikecewakan? Apa yang disedihkan? 40 tahun. 40 tahun itu umur maksimum. Itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pengasih maha penyayang. Ramai daripada hambanya yang belum berjaya mencapai makom, 5 makom ini. Walaupun sudah berusaha. Kita mengakui jamaah sekalian kita belum mencapainya. Lalu Allah maha kasihan pada kita. Ya tak apalah. Walaupun umur kamu sudah melepasi 40, yang sepatutnya sudah 5 makom sudah di tangan kamu. Tapi kamu belum dapat, jadi tambah, jadi 45. 45 ditambah lagi, belum lagi, bagilah hingga 50. Manalah tahu nanti hingga 50 tahun sudah mencapai 5 makom ini. 50 masih juga belum, tambah lagi 55. 55 belum lagi, tambah lagi hingga 60. Apa berlaku jika dah 60? Ingat, 60 itu umur tua. 51, 60 umur tua. 61 seterusnya lanjut usia. Sangat tua maksud saya. Sangat tua. Ini saya mengajak jamaah sekalian untuk berfikir tentang umur berdasarkan kacamata Al-Quran. Sebab kalau kita tidak ikut apa kata Quran dalam nilai umur, nanti dia fikir umur 40 tahun itu masih muda. Itulah. Sehingga bila ada orang meninggal umurnya berapa? 41 tahun. Kita, alah mudanya 41, dah meninggal. Macam mana 41 muda pula? Ini kan karena kita terpengaruh jamaah sekalian. Pikiran kita sudah lama dicemari oleh pemikiran-pemikiran barat, oleh hadis barat, hadis Mat Saleh, yang menyatakan life begin at 40 itu. Karena dah masuk dalam fikiran kita doktrin life begin at 40. Hidup ini bermula 40 tahun. Jadi kalau sekarang 45 maknanya ya kanak-kanak lah. Itu 45, 50 baru nak berlatih, nak pakai baju. Kan? 10 tahun baru belum habis main. Ya, main-mainan. Ya, Masya Allah. Wah, 40 itu dah maksimum dah. Dan bila seorang tu umurnya 60, nah ingat 60 bukan lagi muda. 60 dah masuk kabir. Bayangkan bila umur 60 masih tadi. Hubbud dunianya masih syabun, masih muda. Tulul amalnya masih muda. Wah, sudah 60. Jamaah sekalian.
apabila seseorang itu umurnya sudah 60. Apabila seorang itu umurnya sudah 60. Apa yang berlaku? Di dalam Tarjamul Bukhari, di sana dinyatakan begini, babun man balagha sittina sanah. Dalam Tarjamul Bukhari ada tajuk, ada bab. Tajuk dia yakni bab sesiapa yang telah mencapai umur 60. Kritikal sekali itu. Man balagha sittina sanatan faqad a'dzarallahu ilaihi fil umri. Bab orang yang telah mencapai umur 60 tahun, maka Allah telah menghilangkan alasan. A'dzaro. Itu menghilangkan alasan atau hujah baginya tentang masalah umur. Maksudnya apa? Begini. Bila umur kita baru 40, baru 40, yang sepatutnya telah mencapai 5 makom tadi, tapi kita belum berjaya, lalu katalah Allah bertanya, wahai hambaku, kenapa kamu belum menjadi hambaku yang bersyukur? Kenapa kamu belum menjadi hambaku yang soleh? Kenapa kamu jadi taib? Kenapa musyrik? Ya Allah, minta ampun ya Allah, umur hambamu baru 40 tahun. Karena begini. Hambamu menghadapi gini. Kita bukan alasan, katakanlah. Kita mengemukakan alasan. Ketika ditanya oleh Allah, semasa umur kita 40 tahun. Allah masih mau menerima alasan kita. Allah masih mau menerima keuzuran kita. Bila kita belum menjadi orang yang baik, seperti mana yang Quran cerita tadi, semasa umur 40 tahun. Umur 45 belum jadi baik, umur 50 belum jadi baik. Dan kita mengumumkan alasan, Allah masih bersedia. Kenapa kamu ni masih jugalah seperti ini? Masih menangguh-nangguhkan bertaubat? Kenapa kamu ni masih bermalas-malasan untuk bertaat? Ya Allah, karena begini, bla 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 katalah. Allah masih mau menerima alasan kita. Tetapi, nih, dalam Tarjamul Bukhari ini, apabila umur seorang sudah 60 tahun ke atas, lalu Allah tanya, kenapa belum menjadi hambaku yang bersyukur? Kenapa kamu belum menjadi hambaku yang soleh, yang musleh, yang taib? Lalu orang itu mengumumkan alasan, ya Allah, hambamu walaupun dah 65, dah 60, tapi boleh jadi, ya Allah, karena gini, sebab ni, bla 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 bla. Apa kata Nabi? A'dzarallahu ilaihi. Allah tolak. Allah hilangkan, Allah tolak, Allah tidak mau menerima alasan apapun. Bayangkan. Jadi orang dah umurnya 60 ke atas, masih belum baik. Masih panjang angan-angannya. Masih hubbu dunia sehingga melupakan akhirat. Taswifut taubah, menangguh-nangguhkan taubat. Dan melambat-lambatkan al-kasal fit ta'ah, malas dalam taat. Apapun alasan yang ia hendak berikan kepada Allah, Allah sudah tidak mau menerima lagi. Saya pernah bagi contoh, jika ada seorang staf, seorang pekerja, pergi kerja lambat, hari ini lambat, patutnya masuk pukul 8, datang pukul 9.30, ditanya sama bosnya, lalu dia menggunakan alasan, minta maaf bos, kami lambat karena hari ini saya sakit perut, umpamanya gini, karena ini dan ini, baru saja balik dari klinik. Dan ini risik dia pembayar di klinik. Ya mungkin alasan diterima oleh bosnya, tak apalah. Tak apa, hari ini saya maafkan. Kan baru pertama kali.
Lain hari datang lagi lambat dengan alasan, ya Allah, bos yang minta maaf kami datang ini karena waktu itu traffic jam umpamanya, sehingga lambat datang. Alasan kedua, insya Allah bosnya masih terimalah. Oh, tak apalah, tapi lain kali jangan diulangi. Masih dimaafkan, kan baru 2. Tapi kalaulah pekerja ini, staf ini katalah sudah 16 kali lambatlah. Jangan boleh mungkin 6 kali lambat, 7 lambat, itu pun pasti saya dah tak mau dengar. Saya dah tak nak dengar apa alasan kamu. Yang pasti kamu lambat, apapun alasannya, aku dah tak mau menerima. Ini sudah berlebih. Ini lebih 3 kali. Jadi kamu patut dihukum. Buang kerja. Ya, kalau dia dibuang kerja, dia boleh cari kerja lain. Allah Subhanahu wa taala rupanya begini ya Mas, karena memperlakukan. Bila umur seorang itu sudah kabir, tetapi belum lebih dekat kepada akhirat, belum mengurangi hubbud dunianya, masih panjang tulul amalnya. Bak kata Nabi tadi, walaupun sudah ada satu lumbung emas, masih berusaha nak cari yang lain. Untuk memperkaya diri maksudnya ya. Dia mencari itu untuk memperkaya diri, bukan mencari supaya boleh memiliki yang banyak agar ia mampu beri yang banyak, bukan itu. Ini cerita yang tercela ini. Apapun alasan yang diberikan nanti, Allah tidak akan mau menerimanya. Wala'iyadzubillah. Dan inilah yang dirakabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir. Surah Fatir, coba lihat ayat 38. Bahaya bila orang itu panjang angan-angan dan hubbud dunya. Lebih-lebih lagi, Nabi kata, sungguh pun umurnya sudah kabir. Sungguh pun umurnya sudah kabir. Lihat surah Fatir ayat 38. Sudah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Wa ja'akumun nadhir. Fadhuqu fama lizzalimina min nasir. Wahum, dan mereka ini cerita ahli neraka ini ya. Ini apa nama mereka? Cerita ahli neraka. Wahum, dan mereka yastarihun, mereka ini berteriak minta pertolongan. Istaraha yastarihu, daripada saraha itu mana berteriak kuat minta tolong. Kalau dalam bahasa kasarnya itu melalak, melolong gitulah. Memekik, melalak, melolong, minta tolong. Fiha, di dalam neraka. Ya, betul. Kalimat yang digunakan oleh sangat tepat karena ini di neraka. Ya, mari kita gunakan, kita terima aja melalak, melolong, memekik, minta tolong dalam neraka. Tolonglah kami. Apa kata ahli neraka? Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami ya Allah dari neraka ini. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Jika kau keluarkan di neraka ini ya Allah, kami amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, selain amalan yang kami pernah lakukan dahulu. Dahulu kami buat jahat.
Kalaulah engkau keluarkan dari neraka ini, ya Allah, kami akan jadi orang baik. Kami tak akan mengulangi. Kami sedar, kami mengakui kami salah, tapi tolong bagi peluang yang kedua. Itu dia punya alasan dia. Dulu kami jahat sebab ini, bla 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 bla, dan seterusnya lah. Kan? Apa jawab Allah? Adakah Allah layan permintaan mereka? Adakah Allah terima alasan yang mereka kemukakan? Jawaban Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Allah berfirman, bukankah kami telah panjangkan umurmu? Ammara yu'ammiru itu mana memberi umur panjang. Kami panjangkan umur. Dan menurut riwayat Ibnu Abbas, kami beri kamu umur panjang itu mana umur lebih 60 tahun, jemaah sekalian. Bukan 100 tahun. Saya ulangi. Menurut Ibnu Abbas, umur panjang lanjut usia itu 60 ke atas. 61, 65 itu sudah umur panjang. Atau panjang umur. Tapi bagi setengah kita, kepada kita mungkin umur panjang itu 90 tahun. Panjang 100 tahun, masih ada 80 tahun, masih ada panjang umur Allah. Dan saya pun inginlah panjang umur. Walhal, orang katakan panjang umur atau umurnya panjang itu mula daripada 61. Sebab 60 itu dah maksimal, dah tua dah dipanggil. 60 tua, 60 ke atas, apa namanya? Tua sangat ya. Tak mahu saya tak kata tua bangka ya. Tengok, Allah kata, awalam nu'ammirku, bukankah aku dah panjangkan umur kamu? Sepatutnya kamu sudah menjadi baik. Sebagai hambaku, kamu sudah menjadi baik, sudah menjadi syakir, soleh, muslih, taib, muslim. Semasa umur kamu 40 tahun dahulu. Semasa aku bagi umur 40 tahun. Tapi aku bagi tambahan masa. Hingga 60 tahun itu sudah sangat panjang. Bukankah aku telah panjangkan umurmu? Dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Maknanya 60 tahun itu umur yang sudah sangat-sangat mencukupi. Bagi siapa yang ingin tadakkur, ingin memperbaiki diri, ingin mencapai matlamat yang aku telah tetapkan, Allah kata. Tidak perlu lebih. Dah cukup panjang itu. Sedangkan semestinya, semasa baru 40 tahun kamu sudah mencapai destinasi terakhir. Karena kamu belum mencapainya semasa 40 tahun, aku tambahkan lagi peluang hingga 60 tahun. Itu dah maksimum dah. Dah lebih daripada cukup. Allah kata, waja'akumun nadhir, dan juga telah datang pada kamu peringatan. An-nadhir di sini, jamaah sekalian, kalau menurut Ibnu Abbas, an-nadhir dalam ayat ini bukan Rasulullah, bukan peringatan di sana Rasulullah. Karena kaitannya dengan umur 10 tahun, ini umur apa namanya? Dipanggil chronological age ya. Chronological age yakni 60 tahun. Nadir itu kata Ibnu Abbas yakni syaibun. Syaibun itu maknanya uban. Artinya sudah ada tanda-tanda yang umur kamu sebenarnya sudah lanjut. Uban sudah ada, mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai kurang, kulit sudah mulai kendur, mulai gugur. Kalau nak makan pun hanya lalu makan bubur. Gitu. Itu tanda itu nadir. Artinya apa jemaah sekalian? Ketika seseorang umurnya baru 40 tahun dan belum jadi orang yang baik, dan ia menggunakan alasan, Allah masih bersedia menerima alasan itu. Okeylah. Tapi bila dah umur 60 tahun,
belum menjadi baik sebagaimana Allah kehendaki, dan ia bukan pelbagai alasan, Allahu ilaih. Itu dalam Bukhari itu ada. Tarjamul Bukhari. Bab itu ada. Allah tolak, Allah tak mau menerima alasan apapun. Bahkan Allah templak dan bukankah aku dah bagi umur cukup? Dan peringatan pun sudah satu, bermacam-macam peringatan. Kenapa kamu masih juga leka? Kenapa kamu masih suka hubud dunia? Kenapa kamu masih tulul amal? Kenapa kamu masih menangguh-nangguhkan taubat? Kenapa kamu masih punya cita-cita untuk punya 2 lubuk emas? Wahai yang ada itu pun tak habis. Ayat mudah, kenapa sifat tamak kamu tidak juga hilang? Kenapa sifat rakus kamu kepada al-hayatu dunia masih tidak berkurang? Kenapa kecintaan kamu kepada 5 ini lazitata tidak lenyap? Okeylah, masa dahulu zaman kanak-kanak memang dunia kamu untuk la'ibun. Zaman kanak-kanak kamu dahulu untuk lahun, apa Allah tak kira. Inilah bahaya jam sekalian. Bila seseorang cara berfikirnya, cara memandang dunia dan isinya, cara memandang kehidupan tidak dipandu oleh wahyu. Jangan sekali-kali memandang dunia dan isinya, kehidupan dan segala fenomena yang berlaku di dalamnya semasa kita hidup, jangan sekali kita memandangnya ala barat. Jangan sekali-kali kita memandang ikut apa yang kita fikirkan betul. Tapi mari kita pandang, mari kita nilai, mari kita lihat kehidupan dunia dan isinya ini mengikut bimbingan agama. Dan ini yang kita pelajari selama ini. Jamaah boleh daripada awal-awal dahulu. Bagaimana Islam mengajar kita memandang harta benda. Kita sudah pelajari. Bagaimana Islam mengajar kita memandang anak, pinak dan pasangan hidup. Islam sudah. Itulah. Jadi bila dapat bimbingan seperti itu daripada agama kita, ya insya Allah kita semakin menyadari. Semakin sedar. Betul, suka harta, kena itu, nak ini, itu sifat sebenarnya jadi manusia. Itu namanya kuwatus syahwah. Itu anugerah Allah, wajib disyukuri. Tapi mesti ada bimbingan daripada agama. Tanpa bimbingan daripada agama, kuwatus syahwah pasti akan menyesatkan kita. Tanpa bimbingan agama, kuwatul ghadab akan menjerumuskan kita. Tanpa bimbingan agama, kuwatul akli akan mencelakakan kita. Tapi kalau dibimbing oleh agama, kuwatul akli, kuwatul ghadab, kuwatul syahwah, Masya Allah, akan boleh membawa seseorang itu terbang ke alam, ke makom yang sangat tinggi. Darjah yang paling tinggi. Kenapa? Saya telah sampaikan pada sini pas, 3 kekuatan ini, kata Ibnu Taimiyah, itu kenderaan. Terpulang kepada kita. Nak pandu laju atau tidak. Nak pandu lurus atau bengkok. Nak kita pandu mengarah ke destinasi tujuan yang betul, atau kita pandu yang salah. Hanya saja kenderaan. Boleh mengantar kita ke tempat mana yang kita sukai, yang kita inginkan. Tapi kalau keinginan kita itu tidak selaras dengan agama, jangan salahkan kendaraannya. Jika tempat yang kita sampai itu menyusahkan kita, mencelakakan kita, jangan salahkan kendaraannya. Salahkan kita yang memandunya.
Karena itu pilihan kita. Dan jika kendaraan yang kita bawa ini membolehkan kita sampai pada destinasi yang menyenangkan, membahagiakan, yang kita cita-citakan, bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah lah yang membantu kita, yang menolong kita, yang merahmati kita. Yang menolong dan yang merahmati kita. Ini peringatan Rasul. Peringatan yang bagi saya sangat-sangat jelas. Kalau tidak boleh katakan keras, ya keras juga lah. Saya itulah ba'dul ulama, ba'dul hukama, al-asnan arba'atun. Sebagian ulama, hukama bagi umur manusia ini, fasa manusia ini kan menjadi 4. Saya tidak tahu dalam ilmu barat, saya tidak tahu ya. Apa kata dunia barat, saya tidak tahu. Tapi menurut sarjana Islam, umur manusia ini terbagi jadi 4. Sinnut tufulah. Umur kanak-kanak. Ya, 2-nya dunia main-main lah. Summa syabab. Kemudian remaja. Summal kahulah. Kemudian tua. Dan yang terakhirnya summa syaikhukhah. Allahu Akbar. Syaikhukhah itu sudah sangat itulah. Itu bahaya sungguh. Karena apa-apa alasan pun nanti tidak akan diterima. Wahia akhirul asnan. Dan syaikhukhah itu yakni akhir segala umur. Ghalib kebiasaannya syaikhukhah atau umur lanjut itu yakni ma yakunu baina sitti was sab'in. Umur antara 60 dan 70 ke atas itu namanya sudah syaikhukhah. Kita bahwasanya aktaru a'mari ummati baina sittin was sab'in. Ya, puratlah umur umatku itu antara 60 dan 70. Nabi cerita tentang syaikhukhah tuh. Bukan kahulah, bukan kuhulah, tapi syaikhukhah. Wa hina idzin, dan bila orang sudah mencapai umur syaikhukhah 60 ke atas, lanjut usia, yang surah Yasin cerita itulah wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Apa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan. Panjang umur dalam surah Yasin itu bukan 100 tahun, ya sekalian, bukan mula 80, bukan mula 75, mula 60. Mula 61 itu dah nu'ammirhu. Ingat, bacalah tafsir-tafsir manapun. Orang yang dipanjangkan, dilanjutkan usianya, kata Al-Quran itulah wa man nu'ammirhu nuqisu fil khalq afala taqilun. Itu 61. Masa itu sudah yadharu du'ful quwwah. Kekuatan sudah mulai berkurang. Sudah mulai menurun. Yang sepatutnya lah hubud dunia pun sudah mulai surut. Karena fisiknya sudah mulai melemah, sepatutnya tulul amal pun sudah tidak ada. Itulah. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu sebenarnya sudah mulai berkurang. Yang timbul ingin memberikan sesuatu. Kalau zaman katalah sabun, keinginan untuk mendapatkan itu sangat kuat. Nanti bila syaikhukhah itu keinginan untuk berbagi, keinginan untuk mengeluarkan, bukan menerima. Walaupun dalam agama, kebiasaan dan tradisi memberi itu hendaklah ditanamkan daripada zaman kanak-kanak lagi. Memberi. Sehingga sifat tamak itu tidak ada. Jamaah sekalian, saya terbaca tentang kitab ya, membaca kitab yang berkaitan dengan ihsan, dengan hati maksudnya, masalah hati. Saya terkejut juga ketika membaca satu tajuk
bahwa hakikatnya dalam kitab itu dijelaskan sifat bakhil ini tidak ada. Tidak ada pembicaraan tentang bakhil. Yang ada tamak. Saya pun heran. Gimana sifat bakhil dikatakan tidak ada? Sedangkan realiti dia ada. Banyak orang bakhil. Dia kata, oh yang bakhil ini hakikatnya tidak ada. Yang ada sifat tamak. Sifat tamak. Contohlah jamaah sekalian. Katalah kita minta tolong kepada orang. Kita tolong kepada orang lain. Minta sesuatu kepada orang lain. Tolong saya minta awak ini sikit. Lalu orang tu tak bagi. Orang tu tak bagi. Kita akan kata, bakhilnya dia. Minta sikit pun tak bagi. Minta sikit pun tak bagi. Kita akan tuduh dia bakhil kan. Tapi tahukah kita, apa punca, apa sebab kita menuduh dia bakhil? Puncanya rupanya ada dalam diri sendiri. Yakni mengharap. Karena sifat mengharap itulah. Mengharapkan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, itu rupanya yang di bawah bab tamak. Kita tidak akan tuduh orang itu bakhil, jika kita tidak ada harapan pada orang itu. Betul tak? Ya. Sebab itu kalau orang itu tidak ada tamak, tidak ada orang bakhil. Bahkan jika kita minta sesuatu pada orang lain dan orang lain itu tak bagi, pun kita tak akan tuduh dia bakhil. Kita akan kata, bakhilnya dia. Tapi sebenarnya dia bukan bakhil sebab dia tak beri. Jangan-jangan justru karena saya sifat tamak saya lebih. Saya menginginkan apa yang dia ada. Keinginan dalam diri kita terhadap sesuatu yang ada di tangan orang lain, itu kan tamak namanya jemaah sekalian. Yalah ada tamak yang paling rendah, ada yang paling tinggi. Semakin besar, semakin kuat keinginan kita terhadap apa yang dimiliki orang lain, maknanya semakin besarlah tamak kita. Dan jika orang itu tidak mau memberikannya, maka gelaran maha bakhil kepada orang itu akan kita sematkan. Subhanallah. Patutlah Nabi jelaskan cerita hadis ini sebenarnya sifat tamak haluba. Jadi bila kita berjaya mengatasi sifat tamak, bakhil ini tidak ada dalam dunia. Bukan hanya dalam diri kita diduduk orang lain bakhil pun tidak mungkin. Setelah saya pahami, saya baca rupanya Masya Allah. Hebat sungguhlah ulama-ulama dalam menjelaskan sifat-sifat hati. Bakhil tidak dibincangkan. Cemana bukan bakhil itu sifat. Dan Quran pun sebut juga sifat ada bakhil dalam Quran. Alladzina yabkhulun. Orang-orang yang bakhil. Bakhil itu kan kita pahami orang yang tidak mau memberi. Ya. Orang tidak mau memberi itu kan bakhil. Tapi tahukah kita? Orang tidak mau memberi itu sebenarnya bukan karena bakhil. Karena tamak. Istilah lebih tepat tamak. Dan kita beri gelaran, kita panggil orang itu bakhil, karena dia tak memberi kepada kita apa yang kita minta, itu karena kita mengharapkan misalnya. Adanya harapan dalam hati kita terhadap sesuatu yang ada dengan orang lain. Bukan itu namanya tamak. Saya renung masalah, iya betul lah. Jadi untuk menghilangkan sifat bakhil, ini menghilangkan sifat tamak. Dan tamak itu sifat yang memang ada, keinginan kan ada. Keinginan kita pada suatu ini kan ada itu dalam hidup kita. Itu bila tamak sudah tidak ada, yang Nabi nyatakan dari tamak itu bila nanti dizahirkan lebih akan memunculkan hubud dunia yang berlebihan, tulul amal yang berlebihan, dah dapat satu ingin dua, dapat dua ingin tiga, dan seterusnya, takatsur dalam bahasa Al-Quran. Bila itu sudah tidak ada, maka bakhil pun akan mati dengan sendirinya. Akan mati dengan sendirinya. Orang akan jadi dermawan jika tamaknya sudah ada. Keinginannya pada sesuatu benda sudah tidak ada, maka dia jadi dermawan. Inilah pesanan, nyatan, amaran Rasul SAW.
dan akhirnya rugi. Kerugian yang paling dahsyat bila nanti semua alasan sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun alasan yang tidak diberikannya, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan kita. Mudah-mudahanlah saya pribadi yang menyampaikan ini tentulah mesti mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat berat karena saya menyampaikan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bimbing kita dan dapat beramal. Alhamdulillah, kalau ianya sampai sedikit memberi pencerahan pada jamaah sebagai panduan hidup dalam menjalani kehidupan. Supaya kita benar-benar melihat kehidupan ini dan segala apa yang berlaku dalam hidup ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.